Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Viva Zaro dengan NIM 202201010141. Nah, di sini saya akan menjelaskan cara untuk melakukan analisis regresi, yaitu untuk melihat pengaruh antara jam belajar dengan nilai ujian, termasuk dengan uji normalitas dengan uji Lillie-Evers, uji linearitas, dan uji heterokedastisitas. Nah, sebelum kita melihat uji-uji tersebut, maka yang akan kita lakukan pertama-tama adalah mengeluarkan data analisis regresinya untuk melihat uji-uji asumsi klasiknya. Nah, di sini ini merupakan data analisis regresinya. Nah, ini akan kita gunakan untuk menghitung uji-uji tersebut. Nah, di sini kita akan melakukan uji normalitas dengan uji Lillie-Evers. Nah, di sini bisa dilihat bahwa ada prediction Y dengan persamaan Y topi, kemudian residuals dengan cara menggunakan Y dengan pasangannya yaitu Y topi. Kemudian keduanya ini tuh didapatkan dari data analisis sebelumnya. Kemudian pada bagian galat ini kita mengurutkan dari nilai residual dari yang terkecil hingga yang terbesar. Kemudian untuk nilai ZI-nya ini kita mengurangkan antara nilai galat dengan rata-rata galatnya. Kemudian kita bagi dengan standar deviasinya sehingga dihasilkan nilai ZI-nya. Nah, selanjutnya untuk nilai FZI-nya itu kita tinggal menggunakan rumus yang ada di Microsoft Excel dan memasukkan nilai ZI-nya. Nah, didapatlah nilai FZI-nya. Nah, selanjutnya untuk mencari nilai SZI ini kita akan mencarinya dengan cara membagi 1 dibagi dengan jumlah data. Nah, di sini datanya kita ada 15, berarti 1 dibagi dengan 15 dan didapatkan hasil dari SZI-nya. Nah, yang terakhir itu pasti angkanya adalah 1. Kemudian untuk nilai absolut F kurang S ini kita tinggal memasukkan rumus absolut yang ada di Microsoft Excel, kemudian kita kurangkan antara FZI dengan SZI-nya. Nah, didapatkanlah hasilnya absolut F kurang S. Kemudian selanjutnya kita bisa menghitung nilai LO hitungnya. Caranya itu dengan menggunakan rumus juga yang ada di Microsoft Excel, yaitu maksimum dari absolut F kurang S. Nah, didapatlah 0,559163. Nah, selanjutnya untuk menghitung nilai F tabelnya, maka kita bisa menggunakan uji linearitas. Nah, jika sudah lengkap isi tabel dari uji normalitas tadi, maka yang akan kita lakukan adalah mencari F tabelnya. Nah, untuk mencari F tabel ini, hipotesis statistik yang akan kita uji itu adalah H0-nya dengan persamaan Y sama dengan alfa ditambah beta X. Nah, dengan kata lain itu membentuk persamaan garis lurus atau regresinya linear. Sedangkan untuk H1-nya itu tidak membentuk regresi yang linear. Untuk kriteria penerimaan dan penolakan dari H0, maka kita bisa lihat dari F hitungnya dan juga F tabelnya. Nah, jika F itu kurang dari F tabel, maka H0-nya itu diterima. Dengan kata lain, persamaan regresi atas X itu berbentuk garis linear. Sedangkan jika F hitung itu lebih besar dari F tabel, maka H0-nya itu ditolak. Nah, kita akan lihat keputusannya pada saat kita sudah melakukan analisisnya. Nah, di sini sudah diurutkan, jadi nilai S ini diurutkan dari yang terkecil ke yang terbesar. Nah, tujuannya adalah untuk memudahkan pada saat mengelompokkan nilai S yang sama. Kemudian di sini sudah ada juga kelompoknya, jadi nilai S yang sama itu kita beri kelompok. Yang ini kelompok 1 ada 2, kelompok 2 ada 3, dan seterusnya. Kemudian untuk nilai Y kuadrat itu kita mengkuadratkan antara nilai Y. Semua ini dikuadratkan tanpa kelompok 6 ini tidak
masing-masing anggota kelompok, kemudian kita kuadratkan sehingga menghasilkan sigma Y kuadrat. Nah, untuk nilai N-nya sendiri itu merupakan jumlah dari masing-masing kelompok. Lanjut, untuk menghitung jumlah kuadrat atau LMS itu dengan cara menjumlahkan nilai Y kuadrat ini pada masing-masing kelompok, kemudian kita kurangkan dengan sigma Y kuadrat dan kita bagi dengan jumlah N-nya sehingga kita mendapatkan nilai jumlah kuadratnya. Nah, dari data yang kita isi ini itu untuk melengkapi tabel ANOVA yang dilengkapi juga dengan tuna cocok dan galaknya. Tabel ANOVA ini kita dapatkan dari tabel analisis regresi sebelumnya yang kita dapatkan. Kemudian di sini kita bahas satu persatu istilah-istilah dari yang ada di sini. Yang pertama ada DB atau derajat bebas. Nah, jika di Microsoft Excel itu disebut DF. Kemudian JK yaitu jumlah kuadrat. Nah, jika di Microsoft Excel itu namanya sum of square atau SS. Nah, untuk FJK-nya ini itu merupakan rata-rata jumlah kuadrat. Nah, jika di Microsoft Excel itu namanya MS atau mean of square. Nah, untuk sumber variansnya itu ada regression yaitu disebut B per A, kemudian residual itu sisa atau S, dan total itu disingkat T. Kemudian untuk menghitung jumlah galaknya dari derajat bebas itu kita bisa mengurangkan antara data awal kita itu ada 15, kemudian kita kurangkan dengan data yang sudah kita kelompokkan tadi ada 6. Jadi kita kurangkan 15 dengan 6 sehingga hasilnya itu 9. Kemudian untuk derajat bebas TC-nya itu kita kurangkan antara kelompok data yang sudah dikelompokkan itu kan ada 6. Kemudian kita kurangkan dengan 2 sehingga hasilnya 4. Kemudian untuk jumlah kuadrat galaknya itu kita dapatkan dari menjumlahkan semua jumlah kuadrat ini. Kita jumlahkan ini, jumlahkan ini, dan ini. Nah, dihasilkanlah 8,5. Nah, selanjutnya untuk menghitung jumlah kuadrat TC-nya itu kita bagi antara jumlah kuadrat sisa ini dengan jumlah kuadrat galak. Dihasilkanlah 11,1. Nah, selanjutnya kita mencari rata-rata jumlah kuadrat dari TC-nya. Caranya adalah dengan membagi antara jumlah kuadrat dengan derajat bebasnya sehingga dihasilkan nilai 2,775. Nah, kemudian sama juga untuk mencari rata-rata jumlah kuadrat galaknya kita juga membagi antara jumlah kuadrat galak dengan derajat bebas dari galak. Nah, dihasilkanlah nilai 0,944444. Nah, untuk selanjutnya kita menghitung F hitungnya. Jadi F hitung ini didapat dari membagi antara rata-rata jumlah kuadrat TC-nya dan rata-rata jumlah dari galaknya. Dihasilkanlah nilai 2,93 sekian. Nah, untuk mencari F tabel, maka kita akan memasukkan nilai probability. Probability kita itu ada 0,05, kemudian kita masukkan nilai TC dan galaknya sehingga yang diperoleh adalah 3,6330 sekian. Nah, dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa F hitung itu dia lebih kecil daripada F tabel sehingga handle-nya itu diterima. Tetapi jika sebaliknya maka handle-nya itu ditolak. Nah, di sini kan bisa dilihat F hitungnya itu lebih kecil daripada F tabel. Berarti itu handle-nya diterima. Dengan kata lain, persamaan
regresi Y atas X itu berbentuk garis linear. Kita bisa menyimpulkan bahwa uji linearitas analisis regresinya itu terpenuhi. Nah, selanjutnya kita akan melakukan uji prasyarat terakhir, yaitu uji heterokedastisitas. Nah, di sini kita menggunakan lagi nilai X-nya, kemudian untuk residual itu kita ambil dari analisis regresi. Nah, di uji ini itu berbeda dengan uji sebelumnya. Di sini dia menggunakan nilai absolut dari residual. Nah, nilai ini itu didapatkan dengan menggunakan rumus absolut dan memasukkan rumus residualnya, sehingga didapatkan hasil dari nilai absolut residual. Nah, di uji heterokedastisitas ini itu tujuannya untuk melihat apakah varians data dari data yang kita punya itu nilai Y-nya itu apakah akan semakin menyebar jika nilai S-nya itu juga menyebar atau semakin besar. Jadi apabila tidak terjadi secara heterokedastisitas, maka berarti dinamakan dengan homodestis. Nah, sebaliknya jika terjadi heterokedastisitas, maka variannya itu akan semakin besar dan menyebar datanya seiring dengan peningkatan nilai dari variabel bebasnya. Nah, untuk uji yang digunakan untuk uji ini, uji heterokedastisitas itu adalah uji Glaser. Nah, uji Glaser ini adalah uji untuk melihat gejala heterokedastisitas data dengan cara meregresikan variabel bebas dengan nilai mutlak dari residu pada analisis regresinya. Nah, hipotesis statistiknya itu adalah data mengalami gejala heterokedastis, tidak homokedastisitas. Sedangkan hipotesis statistiknya itu adalah H0 itu Y kurang atau sama dengan 0, itu data homokedastisitas, dan Y lebih besar dari 0, atau data tidak mengalami homokedastisitas atau mengalami heterokedastisitas. Nah, jika p-value lebih besar dari alfa, maka H0-nya itu diterima. Hal ini berarti data tidak mengalami gejala heterokedastisitas. Dan sebaliknya, apabila p-value-nya itu lebih kecil dari alfa, maka H0-nya itu ditolak. Nah, di uji ini itu kita akan melakukan data analisis lagi. Nah, ini merupakan data analisisnya, dan yang diambil itu hanya ini saja. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa p-value-nya 0,54 sekian. Itu lebih besar dari alfa kita, yaitu 0,05. Jadi karena p-value-nya itu lebih besar daripada alfa, maka H0-nya itu diterima. Atau dengan kata lain, data ini tidak mengalami gejala heterokedastisitas. Nah, di sini saya akan menjelaskan satu persatu data analisis regresi dari analisis regresi sederhana. Nah, di sini outputnya itu ada tabel yang pertama, regression statistik. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa nilai R itu 0,98 sekian. Nah, nilai ini itu mendekati dengan nilai 1, sehingga kita dapat menyimpulkan bahwa koefisien korelasi itu sangat kuat. Nah, kemudian untuk R-square-nya itu adalah 0,97 sekian. Di sini kita bisa menyimpulkan bahwa koefisien determinasi 97,30% variasi variabel nilai ujian itu disebabkan oleh jam belajar. 97,30% ini kita dapatkan dari R-square yang dikalikan dengan 100%, sehingga dihasilkan nilai ini. Selanjutnya untuk tabel yang kedua, yaitu tabel ANOVA, yaitu uji signifikansi regresi Y atas X.
Nah, di sini kita bisa lihat bahwa signifikans F itu nilainya 1,41 sekian negatif 11. Berarti di sini nilainya 0,000 sampai 11. Berarti di sini kita bisa menyimpulkan bahwa signifikans F itu lebih kecil daripada alfa kita, yaitu 0,05. Maka H0-nya itu kita bisa menyimpulkan bahwa H0-nya ditolak. Dengan kata lain, jam belajar itu berpengaruh terhadap nilai ujian. Nah, untuk uji T-nya, yaitu uji signifikansi koefisien regresi, itu statistika uji yang digunakan untuk menguji signifikansi dari koefisien A dan B pada persamaan regresi Y sama dengan 49,6 ditambah 4,6X. Itu adalah statistika uji T-nya. Nah, untuk nilai A, karena p-value dari A ini lebih kecil daripada alfa, maka H0-nya itu ditolak atau koefisien regresi signifikan. Dan pada bagian B juga p-value-nya itu lebih kecil daripada alfa, maka H0-nya juga p-value-nya juga itu ditolak. Nah, dengan demikian jam belajar itu berpengaruh positif terhadap hasil belajar siswa. Nah, mungkin itu saja penjelasan saya terkait data analisis linear sederhana dengan uji-uji seperti uji normalitas dengan uji linear force, uji linearitas, dan uji heterokedastisitas. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.